Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Dia di pelajaran tema 2, subtema 2, PB3 dan PB4. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang Bunda sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Kita menginjak ke PB3 dan PB4. Silahkan dibuka bukunya halaman 108. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini sudah pernah di kelas 4 ya. Mari kita mengingat kembali. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran, seperti halaman 19, di mana judulnya ada di tengah, kemudian cabang-cabangnya itu bisa berupa informasi-informasi apa saja di dalam teks. Itu adalah cara dalam membuat peta pikiran. Sudah pernah ya di pembelajaran sebelumnya. Di muatan PPKN itu perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Halaman 110. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga masyarakat. Haknya adalah memperoleh udara yang bersih, mendapatkan nilai yang bagus, dan kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan kewajiban yang jadi siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya sebagai warga yaitu melakukan kerja bakti, kalau sebagai siswa adalah melaksanakan piket kelas. Nah, itu adalah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. Kita menginjak ke muatan IPS. Usaha perseorangan yaitu pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya adalah toko, bengkel, dan warung perseorangan. Sedangkan firma yaitu didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Dan resiko kerugian ditanggung bersama. Sedangkan CV, persekutuan komuniter, memiliki anggota aktif yang berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif yang bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Jadi ada 2 anggota aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu menjalankan usahanya, kalau sedangkan yang pasif hanya bertanggung jawab dalam pemberian modal. Nah, itu adalah CV. Contohnya adalah CV Rian Motor, CV Kayu Jatiluhur. Di sini ada orang tuanya yang memberikan CV. Nah, itu adalah salah satu contoh CV. Berikutnya ada usaha perseorangan terbatas atau PT. Ini secara kelompok ya. Modelnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan bentuk mendapatkan laba perusahaan. Contohnya adalah PT Pembangun Jaya. Jadi jual belinya adalah menggunakan saham ya, PT. Kemudian ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia karena modalnya dari negara. Dalam pengelolaannya BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha yaitu Perum. Contohnya Perum Peruri yaitu percetakan uang negara, dan PT. Contohnya adalah PT KAI, Kereta Api Indonesia. Itu adalah contoh BUMN milik negara ya. Ada Perum Peruri, ada PT KAI. Kemudian koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalamnya koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanannya hanya dibayar 1 kali
Dan simpanan wajib yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Contohnya koperasi seperti koperasi KUD dan sebagainya. Silahkan dikerjakan muatan IPS halaman 111 nomor 1 dan 2 langsung di buku paket. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Langkah-langkahnya yaitu baca dengan seksama, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, carilah jawabannya, kemudian rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam sebuah paragraf yang singkat. Itu adalah cara menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Silakan dibuka halaman bukunya halaman 113 dan 114. Ada contoh gambar kerja bakti, merupakan kewajiban membersihkan lingkungan. Tanggung jawab, membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Haknya adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Kemudian ada gambar musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajibannya sebagai warga masyarakat adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Sedangkan haknya itu mengajukan pendapat. Itu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Silahkan dikerjakan muatan PPKN halaman 114 langsung di buku paket. Di muatan IPS tadi sudah di PP3 kita belajar tentang usaha perseorangan dan usaha kelompok. Sekarang kita belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Masih ingat ya di kelas sebelumnya, kalau menghasilkan barang atau jasa disebut produksi, kemudian yang mengantarkan itu perantara antara produksi dan konsumsi adalah distribusi, dan yang menikmati adalah konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Apa sih? Sejahtera itu yaitu suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat kota dan di desa. Oke, silahkan kita kerjakan bersama halaman 115. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang kesejahteraan masyarakat tadi ya, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kita tahu bahwa negara kita tujuannya adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Yang A, apa nama sumber daya alam yang dimanfaatkan pada kegiatan tersebut? Yaitu sapi ya. Yang B, produksi A dan distribusi B, konsumsi C. Apakah kegiatan-kegiatan pada gambar-gambar di atas berdampak positif pada masyarakat sekitar? Ya, karena merupakan makanan sehat dan menghasilkan lapangan kerja. Bunda berharap kalian nanti dapat membuka lapangan kerja, yaitu menjadi orang yang produktif, bukan konsumtif, sehingga dapat membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan disalin di bukunya
sehingga ada tugas hari ini hanya 2 foto, yaitu PS halaman 111 nomor 92 dan PKN halaman 114. Langsung dikerjakan di buku paket. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.